Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 8 September 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu dengarlah dan belajarlah. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan memohon pimpinan dan tuntunan darinya di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kasih-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu selalu kami rasakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami menyatakan syukur kami oleh karena segala kebaikan yang kami rasakan. Dan di saat ini Tuhan, kami pun juga bersyukur Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh dan kami pun mau dan mampu untuk mewujud nyatakan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan saja. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami mohon Roh-Mu yang kudus tercurah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-10, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Surat Roma pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yang demikian sabda Tuhan. Satu buah perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ketika itu ada orang-orang ketika di Jogja secara khusus di mana ya, di daerah MMUGM itu, di perempatan MMUGM itu kan seringkali macet panjang dan waktu itu saya ingin mengunjungi salah satu jemaat di Rumah Sakit Bethesda begitu. Akhirnya ketika saya mau berangkat, ada beberapa orang mengatakan bahwa wah MM macet sekali. Macet bertumpuk, kendaraannya sampai panjang sekali, bahkan motor pun sulit untuk lewat begitu karena ada lampu merahnya sewaktu itu sedang bermasalah sehingga kepadatannya ini menjadi semakin crowded. Ada beberapa orang, 2-3 orang mengatakan jangan lewat sana Mas, lewat yang Sarjito aja untuk motong jalan karena di sana macet parah gitu. Tapi kemudian karena saya merasa bahwa nanti juga pasti bisa lewat lah, motor bisa nyelip-nyelip gitu. Tapi pada akhirnya saya tetap lewat jalan Kaliurang sampai ke perempatan MMUGM dan sebelum sampai perempatan ternyata betul sudah padat sekali, sudah macet, motor tidak bisa lewat. Mau nyelip-nyelip juga nggak bisa. Dari 2 arah, 2 jalur itu semuanya total macet. Tidak bisa dilewati dan itu akhirnya butuh waktu sekitar 15 menitan untuk kemudian bisa lewat lampu merah itu. Yang sebenarnya kalau saya ngikutin kata-kata orang atau
reminder, pengingat dari orang-orang yang mengatakan itu kepada saya, mungkin saya bisa memotong waktu lebih cepat. Tetapi karena saya mengatakan pada diri saya bahwa wah nanti pasti bisalah lewat di sana. Dan hasilnya adalah ya kemacetan yang saya rasakan, kemacetan yang saya terima. Nah, dari pengalaman ini kemudian saya berefleksi bahwa ternyata mendengarkan orang, mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan istilahnya saran dari orang lain itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau menerima perkataan, terlebih kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak mau diberikan masukan, kita tidak mau diberikan saran, dan kita tidak belajar dari apa yang orang lain katakan. Seringkali itulah pribadi kita kalau kita mau jujur. Kita menjadi orang-orang yang mengeraskan hati, mengeraskan kepala kita, sehingga kita tidak mau menerima masukan dari luar diri kita. Karena kita merasa bahwa yang kita pikirkan itulah yang paling benar. Hal itulah yang menjadi kritik Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Yaitu ketika ia mengingatkan kembali tentang bagaimana kebebalan bangsa Israel ini. Ia mengutip beberapa narasi yang disampaikan baik oleh Musa, baik oleh Yesaya, tetapi pada waktu yang lampau pun Israel juga menjadi bangsa yang sangat bebal. Dia tidak pernah mau mendengarkan perkataan Musa, perkataan Yeremia, perkataan Yesaya, yang sebenarnya itu adalah perkataan yang dari Tuhan. Tetapi karena perkataan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan harapan dan juga pikiran mereka, akhirnya mereka mengabaikan perkataan itu dan mereka memilih untuk kemudian berdiri pada posisinya saja. Meskipun sebenarnya mungkin menurut mereka itu benar, tapi menurut Tuhan itu bukan sesuatu yang benar. Bahkan dikatakan Tuhan sudah menyapa mereka, Tuhan sudah mengulurkan tangan kepada bangsa Israel, Tuhan sudah menolong menunjukkan berkat-Nya. Tetapi pada sisi yang lain, bangsa Israel tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman, begitu kita merasa bahwa waduh, saya tertohok atau aduh, saya merasa saya diingatkan Tuhan. Tetapi selanjutnya apa? Apakah setelah kita merasa kita diingatkan Tuhan, setelah kita merasa kita kemudian ditampar oleh Tuhan sekalipun, kemudian kita belajar dari semuanya itu? Ataukah ya tamparan itu hanya sekedar menjadi tamparan, pengingat itu hanya sekedar menjadi pengingat, tanpa kita mau belajar dari apa yang Tuhan katakan melalui firman yang kita renungkan dan kita baca bersama. Kita seringkali menjadi orang-orang yang bebal, orang-orang yang berpikir bahwa yang saya pikirkan inilah yang benar. Yang Tuhan katakan, itu hanya ngawur saja. Atau mungkin kita secara halus mengatakan bahwa oh, Tuhan itu hanya mengingatkan saya saja kok, tapi jalan saya ini sudah benar kok pokoknya gitu. Kita mau belajar bersama bahwa mendengarkan menjadi sesuatu yang penting. Kita mau mendengarkan orang lain yang mungkin itu menjadi masukan yang berharga, menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita melalui orang lain. Ya marilah kita dengar. Marilah kita kemudian kita cerna dan kita mau belajar, kita mau bertumbuh dari semuanya itu. Tanpa mendengar kita tidak akan pernah bisa belajar. Tanpa mendengar kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Baik di dalam iman kita maupun juga di dalam kehidupan keseharian kita. Kita hanya akan menjadi orang yang sama terus. Mau jadi orang Kristen bertahun-tahun pun, puluhan tahun pun ya akan menjadi rasanya sia-sia kalau kita tidak mau mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya maupun melalui orang lain yang berkata kepada kita atau menasihati kita, masukan bagi kita tidak mau mendengar dan kita tidak mau belajar darinya. Oleh karena itu mari dengar, mari belajar, dan mari bertumbuh bersama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, kita menyerahkan segala pergumulan kita dan juga syukur kita kepada Tuhan, serta juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit dan juga dalam proses pemulihan kesehatannya. Mari bersama kita berdoa menghadap Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa berkenan mengingatkan kami. Engkau mau untuk menegur kami ketika kami keliru.
Engkau mau untuk menggandeng kami kembali kepada kehendak-Mu ketika kami berjalan menyimpang dari jalan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tetapi seringkali Tuhan kami menjadi orang-orang yang bebal. Kami hanya mau menerima perkataan-Mu sejauh kami menyukainya, sejauh itu cocok dengan pikiran kami. Sebaliknya ketika kami merasa tidak senang dengan perkataan-Mu, baik yang kami dengar melalui firman yang kami renungkan, atau kami dengar melalui perkataan orang lain yang itu semua berasal dari Engkau, kami tidak mau mendengarnya, dan kami hanya membuangnya jauh-jauh. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami mau untuk mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau untuk mendengarkan firman dari Engkau. Kami mau mendengarkan masukan-masukan dari orang di sekitar kami. Untuk kami mau belajar, untuk kami mau bertumbuh bersama, menjadi pribadi yang lebih baik di dalam iman dan kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai perjalanan iman kami dan perjalanan kami selanjutnya. Kehidupan kami sepenuhnya, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak berdoa, menyerahkan setiap orang tua kami Tuhan, di dalam pergumulan mereka, di dalam masa tua mereka. Kami menyerahkan, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya berkat, rahmat, dan kedamaian yang dari Tuhan boleh Tuhan sertakan dan boleh Tuhan karuniakan bagi orang tua kami ini. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan mereka, dalam proses penyembuhan mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatibin, Bapak Cahyo Mutati, Bapak Iska Puja Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Praitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudara Andra Kristianto Indrasmoro, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara kami yang lain yang mungkin saat ini kami belum mengetahui keberadaan sakit mereka. Kiranya Engkau pun juga memberkati mereka Tuhan, senantiasa hadir di dalam setiap proses pengobatan, setiap proses pemulihan, dan segala tahapan yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kiranya semuanya itu Tuhan boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan, boleh menjadi saluran kesembuhan dan kepulihan dari Engkau bagi kekasih-kekasih-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini dalam segala prosesnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, kami saat ini secara khusus berdoa untuk keluarga Bapak Doni dan juga Ibu Naomi yang beberapa waktu lalu ditinggal oleh Bapak terkasih, Bapak dari Ibu Naomi, Bapak Markus Modok di Jayapura. Kami tahu Tuhan, kesedihan yang mereka rasakan, kami pun merasakan kedukaan yang mendalam. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu tercurah atas Bapak Doni, Ibu Naomi, dan seluruh keluarga. Biarlah kehilangan ini Tuhan, boleh Tuhan perlahan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan boleh hibur setiap kehilangan mereka. Tuhan boleh rangkul mereka di dalam keterpurukan mereka. Sehingga seluruh keluarga besar, Ibu Markus, Bapak Doni, Ibu Naomi, dan semuanya boleh merasakan sapaan Tuhan, boleh merasakan penghiburan dan kekuatan dari Engkau. Kami nyerahkan Tuhan seluruh permohonan kami ini, seluruh doa-doa kami ini. Kami mohon ampun jikalau dalam kami merenungkan firman-Mu ataupun dalam kehidupan kami sehari-hari banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.